Selamat siang anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, angkah baiknya kita dimulai dengan berdoa dahulu ya. Silakan yang mau memimpin dulu doanya. Ada yang mau memimpin doanya? Silakan. Siti Hanafiah 10 MIPA 2. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih ya anak-anakku semuanya sudah pada hadir di siang kali ini ya. Pelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi grafik fungsi logaritma ya. Jadi Ibu akan sharekan dulu materinya. Nih, judul pada siang kali ini yaitu grafik fungsi logaritma ya. Ada apa saja pada grafik fungsi logaritma? Dari kata logaritma juga kalian sudah mempelajari sebelumnya bahwa logaritma itu ada simbol di mana A log X, itu kebalikan dari perpangkatan ya. Biar kita lebih paham ya, kita lihat dulu grafik fungsi eksponen ya. Grafik fungsi eksponen yang sebelumnya materi berkaitan dengan eksponen. Eksponen dan logaritma itu adalah kebalikannya ya. Jadi eksponen inverse-nya itu adalah logaritma. Masih ingatkah kalian tentang grafik fungsi eksponen? Materi sebelumnya kalian lihat bahwa di sini gambar grafiknya itu seperti ini. Apa saja yang ada di grafik fungsi eksponen? Awalnya kita tahu ada titik ya. Titik potong itu selalu memotong sumbu Y. Sedangkan yang mendekati sumbu Y, nah ini mendekati sumbu X-nya itu kita disebut dengan asimptot ya. Jadi garis yang mendekati ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini, ya, tujuannya yaitu mengemukakan konsep grafik fungsi logaritma. Yang kedua, kalian mampu menganalisis ciri atau sifat grafik fungsi logaritma. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan grafik fungsi logaritma. Dari ketiga tujuan ini kita akan bahas satu-satu, di mana fungsi logaritma itu seperti apa? Fungsi logaritma
Fungsi logaritma itu biasanya dengan fx sama dengan, nah ini ya, fungsi logaritma itu dari fx sama dengan k dikalikan dengan a log x. A log x ini adalah bentuk dari fungsi. Nah, sebelum kita menggambar sebuah grafik dari logaritma, kita harus tahu dulu grafik fungsi logaritma itu memiliki karakteristik grafik. Yang pertama, grafiknya memiliki sebuah fungsi simetris terhadap sumbu x. Nah, ini perbedaan dari logaritma dan eksponen, ya. Perbedaan dari logaritma dan eksponen, nah ini titik potongnya itu ada di sumbu x. Kalau tadi eksponen titik potongnya ada di sumbu y, ya. Kalau untuk logaritma titik potongnya itu berada di sumbu x. Nah, lanjut, grafik fungsi fx, nah ini, dan fungsi gx memotong sumbu x di titik k, 0. Ini ya, titik k, 0 ini itu disebut titik potong yang memotong sumbu x, ya. Lanjut yang ke C, di sana ada sumbu Y. Nah, ini sumbu Y merupakan asimtut, ya. Asimtut itu adalah garis yang mendekati grafik fungsi tetapi tidak sampai berpotongan. Jadi hanya mendekati terus, ya. Jadi sampai ke terus mendekati, ya. Kalau dari jauh mendekati terus sampai hampir sejajar, tapi tidak pernah memotong, ya. Nah, itu dikatakan asimtut. Jadi asimtutnya mendekati sumbu y, ya. Jadi bagaimana cara melukis grafik fungsi logaritma? Cara melukis grafik logaritma, nah, di sini ada langkah-langkah melukis grafik fungsi logaritma, ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, ya. Yang pertama itu menentukan titik potong, ya. Menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Jadi nanti dengan syarat Y-nya sama dengan 0. Jadi harus bikin Y-nya dulu sama dengan 0. Terus yang kedua, menentukan titik, nah ini, menentukan titik bantu aksis dan ordinat. Jadi yang kedua itu menentukan titik-titik bantu. Nanti kita bikin titik sumbu X dan sumbu Y, ya. Menentukan titik koordinat yang diperoleh dalam bidang kartesius. Terus menghubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga membentuk kurva mulus, ya. Lanjut. Kita coba di sini dengan sebuah soal, ya. Contoh, ya. Kalau misalnya diketahui, lukislah sketsa grafik fungsi Y sama dengan 2 log X. Tadi yang pertama, kita cari dulu titik potongnya, ya. Y-nya dibuat menjadi sama dengan 0. Berarti 2 log X sama dengan 0. Nah, sehingga Y-nya kita ganti dulu dengan 0, ya. Y-nya kita ganti dengan 0. Nah, ini ya, Y diganti dengan 0. Jadi sama dengan 2 log X. Nah, kita
balikan lagi ke dalam definisi logaritma yang berasal dari eksponen. Jadi X sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu dalam bentuk eksponen hasilnya adalah 1. Jadi X-nya sama dengan 1. Jadi titik potongnya adalah 1,0. Langkah kedua, setelah menemukan titik potong, ya, setelah menentukan titik potong, lanjut kita membuat sebuah garis bantu absis dan ordinat, yaitu X dan Y. Nah, nanti kita akan mengisi titik-titik di mana nilai X-nya kita bisa tentukan 4 titik atau 5 titik, mau lebih ya, kita minimal 4 titik agar bisa membentuk sebuah grafik. Begitu juga yang Y, ya. Y-nya nanti dihitung dengan fungsinya. Nah, kalau waktu bentuk eksponen yang kita beri isi dengan nilai, memisahkan nilai beberapa nilai itu kan dengan X ya, lebih mudah. Karena berapa pangkat berapa hasilnya berapa. Nah, kalau sekarang yang jadi sama dengannya itu adalah Y. Berarti agar lebih mudah, sebaiknya kita coba isi dengan Y-nya dulu. Misalnya Y-nya negatif 1, 0, 1, 2. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, biar kita lihat ya catatannya. Di sini, biar lebih paham. Y itu kan sama dengan 2 log X dalam soal. Kalau misalnya kita kembalikan ke dalam bentuk eksponen, ya, kalau kita kembalikan ke dalam bentuk eksponen, maka 2 pangkat Y sama dengan X. Nah, itu ya. Jadi nilai Y itu adalah nilai pangkatnya. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya X? Yaitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, dalam definisi ya, kalau misalnya kembalikan lagi ke dalam bentuk eksponen, berarti 2 pangkat Y sama dengan X itu sama dengan Y sama dengan 2 log X. Nah, jadi kalau misalnya kita punya 2 pangkat min 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 2, maka nilai pangkatnya itu adalah nilai Y. Nah, itu ya, kalau kita bisa masukkan, kita coba dimasukkan nilai pangkatnya saja, berarti itu menggantikan nilai Y. Nah, kalau misalnya sekarang hasilnya 2 pangkat min 1 itu berapa? 2 pangkat min 1. Ada yang tahu? Sama dengan 1 per 2. Terus 2 pangkat 0. Sama dengan berapa? 1. 2 pangkat 1? 2. 2 pangkat 2? 4. Nah, jadi ini 1 per 2 tadi dari 2 pangkat negatif 1, 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, dan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, itu adalah posisi dari numerus atau hasilnya ya, nilai X yang tadi lihat. Pada 2 pangkat Y sama dengan X. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam titik-titik nilai X. Nah, itu ya. Sebenarnya kalau dengan begini juga kita bisa menebak ya nilai koordinat-koordinatnya. Kalau misalnya Y-nya negatif 1, berarti nilai X-nya itu setengah. Kalau misalnya Y-nya 0, berarti untuk nilai X-nya itu adalah 1. Nah, itu ya. Kalau misalnya nilai Y-nya 1, itu bisa menjadi nilainya 2 untuk nilai X-nya. Sebenarnya seperti ini juga sudah bisa diisikan ke dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mencoba, Bu, misalkan aja kalau misal nilai X-nya itu adalah langsung dengan setengah, 1, 2, 4. Nah, itu berarti kita harus membuktikan ke dalam bentuk fungsi. Nah, bagaimana? Nah, di sini kita coba ya, kita coba apakah sama hasilnya nilai Y-nya seperti tadi. Nah, kalau misalnya nilai X-nya setengah,
Bagaimana nilai Y-nya? Nah, di sini kan diketahuinya soalnya tadi Y sama dengan 2 log X. Ditanyakannya, pasti kita tujuannya untuk menggambar sebuah grafik. Nah, kalau nilai X-nya sudah diketahui setengah, kita masukkan, substitusikan ke dalam fungsi eksponen, fungsi logaritma. Nanti akan berubah menjadi fungsi eksponen ya. Kalau ada definisi di sini yang dimunculkan. Nah, di sini Y sama dengan 2 log X. X-nya kita ganti dengan setengah. X-nya kita ganti dengan setengah, ya. X-nya ganti dengan setengah, berarti setengah kita buat perubahan dari 1/2 menjadi sebuah eksponen 2 pangkat min 1. Nah, ini muncul sifat logaritma di sini ya, di mana negatif 1 itu pindah ke depan ya, ini sifat pertama, jadi tinggal negatif 1 dikali 2 log 2. Negatif 1 dikalikan dengan 1, karena A log A itu pasti sama dengan 1. Nah, jadi tinggal Y-nya itu negatif 1 dikalikan dengan 1. Jadi hasilnya negatif 1. Kita isikan di sini negatif 1 ya. Kita isikan negatif 1. Nah, kalau mungkin susah ya, kalau kalian bisa ditulis di buku catatan kalian. X, Y, X-nya setengah, caranya seperti ini. Kalau dimasukkan ke dalam fungsi yang diketahui, nah hasilnya adalah Y min 1. Kalian tinggal bisa bandingkan, kalau misalnya soalnya nanti bentuknya pilihan ganda, bisa seperti tadi, kita pakai eksponen, ya, dibulak-balik, atau misalnya dengan seperti ini, dimasukkan, disubstitusikan ke dalam fungsi logaritma. Terus yang kedua, kita masukkan nilai yang 1. Yang kedua ini 1. Berarti X-nya ganti dengan 1. 2 log 1. 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Berarti 2 pangkat 0 hasilnya 1. Ya. Jadi kalian bisa langsung substitusikan satu-satu, dan sekarang bisa substitusikan coba yang 2 dan 4. Nah, 2 dan 4 juga kita substitusikan. Nah, ini yang 2. 2 X-nya kita ganti dengan 2. Berarti 2 log 2. Hasilnya 1. Jadi titik potongnya, titik koordinatnya itu adalah 2,1. Terus yang X-nya 4, kita masukkan ke sini 4. 4-nya kita sederhanakan menjadi bentuk eksponen 2 pangkat 2. Dan 2-nya kita menggunakan sifat yang 2 log 2, yang M-nya kita pindahkan menjadi kali. Jadi 2 kali 1. Jadi 4,2. Nah, silahkan sambil coba dicatat ya. Apakah sama yang seperti tadi? Kalau misalnya setengah itu untuk Y-nya otomatis negatif 1. 1 itu pasti berpasangannya dengan 0, 2 dengan 1, 4 dengan 2. Kalian misalnya sekarang mau ditambah lagi, mau kelipatan 2 di sini misalnya 8, bisa, misalnya 16, silahkan ya. Mau dicoba ditambahkan lagi, boleh ya. Setelah itu kita masukkan pasangan-pasangan ini ke dalam tabel ya. Setelah tabel tadi apa? Setelah tabel langsung kita ke bentuk sumbu X dan Y. Nah, ini ya. Setengah dengan min 1, 1 dengan 0, 2 dengan 1, 4 dengan 2. Nah, kita buat garis sumbu X dan sumbu Y. Kita masukkan di sini setengah. Dari setengah itu negatif 1 di sini ya. Kita anggap ini nilainya 1. Di sini pasti setengah dari 1 itu adalah setengah. Ya. Lanjut dengan 1, titik 1 di sini berpotongan, karena tadi kan titik potongnya kita sudah tahu bahwa titik potongnya ada di 1,0. Nah, 2
2,1 di sini 2,1. Terus sekarang 4. Nah, ini ya 4,2. Nah, boleh 8 misalnya di sini. Di sini 8. Nanti titiknya di 3. Tambah lagi misalnya kalian mau coba nih. Semakin besar nilainya pasti akan semakin tinggi. Terus kalau misalnya ke sini ke bawah, nah ini asimtotnya bawah. Grafik yang seperti ini dikatakan monoton naik ya, karena bentuknya naik. Nah ini monoton naik. Kalian boleh kasih catatan di pinggir grafiknya bahwa ini dikatakan monoton naik ya. Asimtotnya benar mendekati sumbu Y. Bisa kita lanjutkan? Nah, bagaimana kalau misalnya ada sebuah soal lagi ya, yang soalnya itu ternyata sudah diketahui grafiknya. Nah, kalau misalnya sudah diketahui grafiknya, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau sudah diketahui grafiknya, seperti soal yang berikut. Tentukan fungsi logaritma dari grafik di bawah ini. Nah, berarti fungsinya yang kita cari. Fungsi itu yang seperti apa? Yang tadi Y sama dengan K dikali A log X. Gitu ya. Jadi Y sama dengan berapa? Nah, itu adalah sebuah fungsi. Kita lihat di sini, ini grafiknya sudah tersedia, berarti kita bagaimana cara mencari sebuah fungsi. Nah, kita lihat dulu definisinya di sini. Kalau misalnya mencari fungsi dari sebuah grafik, ada yang 2 titik, ada yang 3 titik ya. Kalau misalnya di gambar ini ada yang 2 titik, berarti kita pakai fx sama dengan a log b dikalikan dengan x ya. Kalau 3 titik, misalnya di sini 1/3, 4/3, terus ada titik yang lain di sini ya. Titik yang lain kita akan makainya dengan fx sama dengan a log x b dikalikan dengan x ditambah dengan c. Jadi ini untuk 3 titik lebih ya. Misalnya ada 4 atau 5 titik atau 6 titik. Nah, kita pakainya yang 3 titik ini. Kalau misalnya 2 titik saja ya. Kalau 2 titik saja berarti kita hanya memakai a log b kali x. Ya. Karena grafiknya hanya melalui 2 titik, nah ini ya, kita akan memakai 2 titik saja yang ini, a log b kali x. Terus kita tentukan dulu titik ininya ya, titik-titiknya ya. Grafik yang melalui titik 1/3 di sana pasangannya dengan 0 dan 4/3 itu dengan 2. Setelah kita tahu 2 titik itu ya, kita substitusikan kedua titik tersebut ke dalam fungsi logaritma pemisalan. Nah ini ya, fungsi logaritma pemisalannya yaitu fx sama dengan a log b kali x. Kita coba dimisalkan, disubstitusikan. Yang titik pertama. Titik pertama itu adalah 1/3, 0. Kita akan substitusikan ke dalam pemisalan yang 2 titik. Nah, kita lihat ganti nilai y dan x-nya. Fx itu kan sama dengan y ya. Fx sama dengan y, terus a-nya ya. A-nya log bx. Berarti nilai x-nya ini kita ganti dengan yang 1/3. Yang fx-nya itu kita ganti dengan 0. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Kita coba ganti dengan nilai-nilai titik-titik pertama. Lanjut. Nah, yaitu ya, B dikalikan dengan 1/3.
3. Jadi B per 3. Nah, kita akan balikan lagi ke dalam definisi logaritma, yaitu kebalikannya dari eksponen. Nah, kita buat bentuknya menjadi eksponen. Di mana bentuk eksponen itu adalah A pangkat 0 sama dengan B per 3. Atau B per 3 sama dengan A pangkat 0. Ya. Ini bentuknya sama seperti eksponen ke logaritma atau logaritma ke eksponen. A pangkat 0 di sana itu artinya sama dengan 1. Ya. Jadi nilai B sama dengan 3 dikalikan dengan 1. Maka hasilnya 3. Jadi untuk fungsi yang disubstitusikan dari titik pertama, maka diperoleh untuk fx-nya itu adalah A log 3x. 3-nya menggantikan nilai B, karena B-nya hasilnya nilainya 3. Berarti kita akan cari untuk nilai A. Ya, nilai A di titik kedua. Substitusikan titik kedua yang 4 per 3,2. Kita pakai fungsi yang setelah didapat nilai B-nya. Bukan yang awal ya, kita coba yang nilai B-nya. Jadi A log 3 dikalikan dengan X. Fx-nya kita ganti dengan 2, karena Y-nya nilainya 2. Dan nilai X-nya kita ganti dengan 4 per 3. Berarti 3 dikalikan dengan 4 per 3. Berarti hasilnya itu adalah 4. Maka kita balikan lagi ke bentuk eksponen, di mana A-nya pangkat 2 sama dengan 4. Nah, karena pangkatnya kita bikin jadi bentuk akar di sana, bisa tambah atau kurang, bisa negatif atau positif hasilnya, jadi akar 4. Nah, itu ya. Jadi hasilnya itu adalah kurang lebih 2. Maksudnya bisa nilainya positif 2 atau negatif 2. Karena syarat basisnya adalah positif, tadi kan sebelumnya syaratnya kalau basisnya harus positif, A-nya harus lebih dari 0, terus A-nya tidak boleh 1, B juga lebih dari 0. Nah, kita akan ambil yang nilai positifnya, berarti bukan negatif 2, tapi positif 2. Sehingga nilai fungsinya menjadi 2 log 3x. Jadi nilai A-nya kita ganti dengan 2. Nah, sampai sini dapat dipahami untuk mencari sebuah fungsi eksponen. Kalau misalnya dilihat ternyata ada grafiknya yang diketahuinya. Kalau misalnya diketahui grafik, kita menggunakannya dengan cara seperti ini. Sekarang kalian coba ya, buatlah sketsa grafik dari fungsinya. Kalau misalnya fungsinya munculnya itu 2 log x dikurang 2. Silahkan dicoba oleh kalian. Bagaimana bentuk grafiknya? Apakah monoton naik atau monoton turun? Apakah bentuknya ternyata monoton naiknya lebih tinggi atau misalnya rendah? Nah, silahkan dicoba. Pertama, buat sketsa itu cari titik potongnya dulu, berarti Y-nya dibikin 0. Nah, tadi kan sebelumnya kita dibikin dulu 0. Terus menentukan titik-titik XY. Setelah itu kalian buat pada sumbu X ya. Kalian pindahkan titik koordinat yang X dan Y-nya ke dalam bagan Kartesius. Boleh dicoba dulu ya. Dicoba dulu. Sambil menunggu kalian selesai, ada yang mau ditanyakan yang belum paham?
mencari nilai XY-nya. Silahkan. Atau misalnya ada kesulitan membuat gambarnya, kita coba misalnya nilai Y-nya itu mulainya dari 1 bisa, atau misalnya Y-nya dari 0 bisa ya. Nah, misalnya kalau misalnya Y-nya itu dari 0, 0, 1, 2, 3. So, coba kalian isi untuk nilai Y-nya di sini. Yang pertama Y-nya 0, 1, 2, 3, misalnya 4 atau misalnya sampai 3 saja cukup ya. Nah, berarti kalian harus cari nilai X-nya. Kalau misalnya Y-nya 0, nah berarti 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0 berapa? 1. Berarti nah ini X dikurang 2 itu harus hasilnya sama dengan 1. Berarti berapa? 3. Ya. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, berarti X-nya di sini bisa kalian tulis untuk Y-nya 0, berarti di sininya 3. Nah, itu ya. Nah, coba lagi misalnya kalau Y-nya 1. 2 pangkat 1 itu berapa? 2. 2. Nah, 2 pangkat 1 2. Berarti X dikurangi Y ini harus hasilnya sama dengan 2. Berarti berapa? 4. Nah, berarti di sini X-nya 4. Nah, seperti itu ya. 4, di sini Y-nya tadi berapa? 1. Ada yang sudah selesai? Gambarnya bagaimana? Kita lihat di sini fungsinya aja ini positif ya, berarti masih dengan posisi monoton naik. Kalau misalnya bilangan basisnya ini pecahan 1 per berapa gitu ya, di antara A, di antara 1, di antara 0, nah itu ya, di antara 0 dan 1 berarti itu monoton menurun. Jadi ini bisa dipastikan dilihat dari fungsinya itu ya, bahwa nilainya itu pasti kalau dibuatkan grafik itu akan monoton naik. Gitu ya. Kalian coba tulis untuk soal yang kedua, nanti kalian kirimkan ke ibu jawabannya ya. Kalian tinggal kirimkan jawaban yang soal pertama dan soal yang kedua. Nah, ini soal yang kedua. Sudah ditulis? Nanti Ibu share ulang ya. Nah, soal yang pertama tadi diketahui fungsinya. Soal yang kedua itu diketahui grafiknya. Jadi kalian yang pertama gambar grafik, yang kedua cari fungsinya. Itu ya. Atau misalnya kalian tidak agak sulit membuat grafik, sebenarnya di online ya, di website juga ada, yaitu GeoGebra ya kalau nggak salah. Nah ini nih, kalian bisa coba cari di Google ya, cari di Google. Nah ini kalian ketikkan GeoGebra. Nah ini ya. Ini hanya untuk agar kalian misalnya bukan kayak kalkulator ya, ini seperti kayak kalkulator, tapi kalian misalnya pas ngegambar tidak yakin dengan bentuk gambar kalian, bener nggak sih? Ya nggak, ini ya misalnya ada sebuah fungsi, ibu suruh untuk membuat gambar, ternyata gambarnya itu kalian tidak yakin, nah kalian bisa coba dicek di sini, misalnya seperti tadi ya, tadi itu adalah logaritma di sini, logaritma 2, di mana fungsinya itu X. Nah,
Sini ya. Kalian langsung otomatis di sini muncul sebuah grafik dan titik potongnya sama. Ternyata titik potongnya berada pada titik 1,0. Ini yang tadi yang soal contoh ya. Nah, kalian bisa buat titik di sini dengan misalnya menambahkan tabel value-nya dari 0. Misalnya kita coba 0 sampai 8 ya. Maka kan titik-titiknya muncul di sini. Kalau misalnya 1 nilainya itu titik potongnya 0. Misalnya 2, 1, 3 tadi di sini nilainya secara otomatis nilai 3 dengan fungsi logaritmanya 2 log X, nah itu 1,5. Nah, ini bentuknya desimal ya. Kalian bisa pakai kalkulator ini atau misalnya punya tabel logaritma. Nah, ini sangat membantu kalau misalnya kalian agak kesulitan membuat gambar. Jadi ini secara online ya, kalian bisa gunakan Google, cari di Google, ketik GeoGebra, di sana ada grafik kalkulator. Jadi kalian bisa menggunakan secara online. Nah, ini ya. Jadi memudahkan untuk oh ya ternyata benar. Jadi hanya untuk membandingkan gambar yang kalian buat ya. Ini mungkin bisa nanti ya diperjelas lagi kalau mau bertanya ke Ibu ya. Mungkin materinya sampai sini ya untuk membuat grafik. Tadi ingat lagi ya, ada 3 tahapan. Yang pertama cari titik potong, yang kedua cari sumbu XY-nya ya, titik-titik di XY-nya. Terus yang ketiga masukkan ke dalam koordinat kartesius. Kalau misalnya ada pertanyaan yang lain, nanti kita akan bahas lagi di WA group ya. Atau misalnya kalian akan, Bu, saya misalnya ingin bertanya, boleh bisa video call dengan Ibu ya. Nanti tugas akan Ibu kirimkan di classroom ya. Seperti biasa, tugas dikirimkan di classroom dan akan dikumpulkan lagi di classroom. Mudah-mudahan materi kali ini dapat dipahami ya, membuat sebuah grafik, terus dari grafiknya sendiri akan muncul fungsi ya. Nah, karena itu terima kasih untuk materi kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah ngabsen ya silakan absen dulu di Google Form-nya ya, atau misalnya mau di sini di chat juga silakan ya. Terima kasih semuanya.